Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, hebat, semangat. Oke, semuanya sudah masuk? Oke. Tampaknya anak ibu hari ini cukup semangat dalam kelas belajar. Oke, sebelum itu untuk menambah semangat anak ibu, coba kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, semangat dulu. Oke. Oke, itu semuanya seperti biasa sebelum kita mulai kepada pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Nah, kita kelas tolong siapkan. Siap, gerak. Mas, gerak. Kita berat-berat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak ibu semuanya, hari ini kita akan belajar yaitu tentang pelajaran pendidikan Pancasila. Jadi sekarang mari kita sama-sama dulu menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Apa? Oke, semuanya tidak ada dulu yang menulis atau melakukan kegiatan yang lainnya. Tegakkan kepala, lipat tangan, dan mari kita siap-siap untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekarang anak ibu semuanya coba dengarkan.
Dari video yang sudah Ibu
Oke, sudah. Inilah video tentang keragaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, oke, Ibu tanya, dari video tadi dapat kita ambil beberapa pelajaran, yaitu yang pertama, kita di Indonesia ini memiliki banyak keragaman suku bangsa. Kemudian apa lagi? Keragaman bahasa daerah. Yang ketiga, keragaman rumah adat. Yang keempat, budaya daerah. Yang kelima, apa? Pakaian adat. Yang keenam, senjata tradisional. Dan yang terakhir, alat musik tradisional atau alat musik daerah. Jadi di Indonesia ini kita memiliki banyak keragaman suku, kemudian bahasa dan lainnya. Jadi di Indonesia ini kita orangnya berbeda-beda. Di tempat ini atau di daerah ini suku bangsanya, ini bahasa daerahnya, ini tarian daerahnya, ini rumah adatnya. Jadi kita tidak boleh membedakan. Contohnya, kita daerah mana ini? Daerah Minangkabau. Berarti rumah kita, rumah adatnya apa namanya? Rumah Gadang. Dan tarian daerah kita apa? Tari piring. Nah, berbeda kita dengan daerah lain? Berbeda. Akan tetapi, jikalau kita berbeda dengan daerah lain, bukan berarti daerah kita lah yang paling hebat atau yang paling baik atau bagus. Akan tetapi di daerah lain itu juga memiliki rumah adat yang bagus, kemudian bahasa yang baik. Dan juga di Indonesia ini kita mempunyai bahasa persatuan. Apa nama bahasanya? Bahasa persatuannya bahasa Indonesia. Nah, di daerah Jawa ini bahasanya, di daerah Minang seperti ini pula. Akan tetapi karena banyaknya keragaman yang ada di Indonesia, jadi dibentuklah suatu bahasa daerah atau bahasa persatuan yang disebut dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu adalah bahasa persatuan atau bahasa Indonesia. Jadi anak ibu, jika kita pergi ke tempat lain, kalau kita agamanya di sini mayoritas agama apa? Islam. Agama Islam. Kalau kita sudah pergi ke daerah panti, di sana sudah ada agama yang lain selain dari agama Islam. Apa itu agamanya? Agama Kristen. Jadi setelah kita melihat bagaimana mereka itu sholat, jauh bedanya dengan kita? Jauh. Kalau kita sholatnya seperti apa? Yang pertama kita dulu mengambil air wudhu dan juga harus suci. Yang kedua, bagi yang perempuan pakai mukena, yang laki-laki pakai pakaian yang sopan yang menutup aurat. Kalau mereka di daerah yang beragama Kristen, mereka memakai baju kebaya. Dan baju kebayanya itu ada yang sampai lutut. Kalau kita boleh melihat aurat kita? Tidak. Karena apa? Karena kepercayaan kita dengan mereka berbeda. Jadi, walaupun kepercayaan kita berbeda-beda, kita tidak boleh membedakan nanti saling sesama teman. Contohnya di sini, Heru seumpama agamanya Islam. Heru Islam, kemudian si Egyes agamanya Kristen. Nah, jadi di sini anak ibu kumpulkan semuanya, akan tapi kepercayaannya berbeda-beda. Apakah anak ibu harus saling menjauhi? Tidak, akan tetapi saling menghargai. Kenapa? Karena di Indonesia ini tadi adalah negara yang banyak beragam. Tadi ada bahasa daerahnya, rumah adat
kampung kita ini dulu, jangan daerah. Di kampung kita ini, ketika ada acara, contohnya seperti resepsi pernikahan, pernikahannya alek gadang, biasanya orang pakai apa? Talempong. Kemudian pakaiannya seperti apa? Pakaian adat itu apa namanya? Pakai suntik. Bajunya bagus kan? Tidak kebaya, akan tetapi daerah lain ada yang memakai baju kebaya saat resepsi pernikahan yang mereka lakukan. Jadi kita tidak boleh membedakan. Di Minangkabau baju seperti ini bagus, kalau daerah ini bajunya terlalu terbuka. Kita tidak boleh menilai seperti itu. Kenapa? Karena tadi kita di Indonesia ini memiliki banyak keberagaman. Dan ada juga beberapa faktor yang membentuk keberagaman itu. Yang pertama, perbedaan ras. Kemudian ada geografis, ada sejarah, dan juga ada agama dan juga kepercayaan. Nah, coba kita lihat dulu sejarah. Setiap wilayah itu atau setiap daerah pasti memiliki sejarah. Sejarahnya seperti mana? Bagaimana terbentuknya suatu daerah itu pasti ada sejarah. Contohnya di kampung kita ini. Di kampung kita ini apakah seperti ini dulu bangunannya? Tidak. Rumah-rumahnya juga seperti ini? Tidak. Dan juga orangnya juga tidak seperti ini. Kalau zaman dahulu itu orang tidak memakai hijab. Kemudian pakaiannya juga tidak seperti kita saat ini. Mereka itu dulu pakaiannya, kalau mereka bangsawan, ya bajunya bangsawan. Tapi kalau mereka rakyat biasa, bajunya biasa. Dan juga nanti bangunannya, kalau dia orang bangsawan yang disebutkan tadi, rumahnya pasti bagus dari rakyat yang biasa. Akan tetapi dengan hal itu kita juga tidak boleh membedakan. Walaupun kita orang kaya, kemudian orang terpandang, kita tidak boleh saling menghina. Akan tetapi kita harus saling apa? Saling. Di Indonesia ini tadi ada yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Siapa yang tahu di sini apa makna dari Bhinneka Tunggal Ika itu? Apa? Lambang negara Indonesia. Sebenarnya apa? Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu. Berarti walaupun kita berbeda suku dan juga segalanya dari daerah lain, kita harus tetap bersatu. Karena apa? Karena sudah ada semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi anak ibu kita tidak boleh saling menjatuhkan sesama teman atau sesama suku bangsa. Akan tetapi kita harus apa? Saling menghargai. Nah, dari penyampaian ibu tadi, ada yang perlu anak ibu tanyakan? Ada? Coba siapa yang mau bertanya? Apakah ada yang mau bertanya? Ada atau tidak? Tidak? Oke, kalau tidak ada, ibu yang bertanya. Nah, coba dengarkan pertanyaan dari ibu. Nah, tadi ibu sudah menampilkan sebuah video. Di sana terdapat yang namanya tadi pakaian adat. Nah, pakaian adat. Coba anak sebutkan pakaian adat dari daerah Maluku. Apa namanya? Ya. Dari daerah Maluku. Apa nama pakaian adatnya? Siapa yang bisa? Nah, ini lagi punya. Ada yang tahu?
Nah, coba kerjakan itu. Akan dibersihkan, kerjakan sendiri-sendiri. Dengan nama tarian daerah Sulawesi.
Nomor rumahnya itu, lagu daerahnya.